Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus ataupun jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada subuh hari ini kajian kita masuk ke ayat 27 sampai 28 surat Al-Kahfi. Bapak Ibu yang punya Quran boleh dibuka. Yang punya HP ada aplikasi Quran, buka. Surat 18 Al-Kahfi ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih walan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Terjemahkan boleh? Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Nah, cukup, itu dulu ya. Satu dulu. Awal ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad juga kepada umatnya untuk membaca Al-Quran. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah olehmu hai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab atau Al-Quran. Makanya awal ayat menyuruh Nabi, tentu menyuruh kita umatnya untuk selalu membaca Al-Quran. Perintah yang sama juga terdapat pada surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu apa yang diwahyukan kepadamu berupa Quran atau kitab. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Jadi kalau di sini hanya perintah untuk baca Quran. Kalau di surah Al-Ankabut tadi ayat 45 perintah baca Quran dan digandeng dengan perintah mendirikan salat. Setiap perintah tentu mengandung manfaat. Setiap larangan
mengandung mudarat. Jadi kalau kita diperintah baca Quran, pasti mengandung manfaat. Apa manfaatnya? Oh, banyak sekali. Banyak. Di antaranya, setiap huruf yang kita baca itu mengandung nilai pahala. Satu huruf dinilai satu kebaikan. Satu kebaikan bernilai 10 pahala. Berarti satu huruf kita baca Quran, Pak, nilainya 10. Masya Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2910 itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah wa satu asyru bi amsalihha walam akul alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu satu huruf, mendapatkan nilai satu kebaikan. Satu kebaikan bernilai 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu, lam satu, mim satu. Itulah manfaat dari baca Quran, dinilai tinggi pahalanya. Bagaimana kalau orang yang hafiz Quran dia, yang terus membaca Quran, Masya Allah, setiap huruf mengandung nilai, ya, bukan tiap kalimat, bukan per baris, per huruf. Masya Allah, satu huruf, Pak, 10 pahalanya. Ini manfaat baca Quran, nilainya sangat tinggi. Kita menabung pahala melewati baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, di hadis riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi katakan, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Quran, li'annahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Barang siapa yang baca Quran, maka Quran yang dibaca itu datang nanti dari kiamat, memberi syafaat, pertolongan kepada siapa yang bacanya. Itu dua. Pertama tadi apa? Besar pahalanya, tinggi nilainya. Yang kedua, Quran itu memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Bahkan hadis ketiga, hadis riwayat Muslim, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya sama orang lain. Jadi melewati Quran kita baca itu, Pak, kita mendaftar sebagai orang yang terbaik, orang termulia, orang terpilih. Itu manfaatnya. Belum lagi Quran mengandung keberkahan. Surat Al-An'am ayat yang ke 51 kalau nggak salah. Coba lihat ya. Coba lihat. Surah Al-An'am ayat 51 kalau nggak salah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uh wattaquh la'allakum turhamun. Coba lihat, betul nggak? Oh, salah. Surat Al-An'am ayat 155. Nah, baru ingat saya. Coba lihat. Al-An'am surat yang ke-6 ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Betul ya? Nah, coba artikan. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang yang diberkati. Maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ya.
Al-Quran itu adalah kitab yang kami berkahi. Berarti keberkahan itu Pak tercurah di Quran. Keberkahan tercurah di Quran. Bahwa siapa yang mengikutinya, artinya mulai membaca, dia pahami maknanya, dia amalkan dalam kehidupan, maka Quran memberikan keberkahan, mendatangkan rahmat. Masya Allah. Pak, yang lain banyak lagi. Intinya orang yang beruntung, orang yang baca Quran. Yang tidak baca rugi. Rugi. Belum lagi Quran itu memberikan kita semacam bimbingan, gemblengan. Ya. Membacanya melunakkan hati, melembutkan jiwa, membentuk karakter yang mulia, membentuk akhlak yang mulia. Itu bacanya. Jangankan membaca, mendengar saja Quran dibaca orang, rahmat tercurah untuk kita. Buka surat 7. Surat 7 lihat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepadamu Al-Qur'an oleh orang, maka dengarlah. Dengarkan, diam, perhatikan. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Membacanya nilainya tinggi, mendengarkannya rahmat dapat. Masya Allah. Makanya Allah perintahkan ke beliau untuk selalu membaca Quran, dan beliau pun, Nabi kita itu menyuruh kita untuk membacanya. Kalau bisa saya punya saran, kan orang banyak Pak mau tidur itu ya, pengantar tidur pakai handset, ya banyak gitu ya, pakai handset. Apa yang dengarkannya? Apa yang dengarkannya? Murotal, bagus. Yang banyak apa? Lagu. Ya, pengantar tidurnya lagu, nyanyi-nyanyi. Seandainya dia tertidur ketika dalam nyanyian dan ajal tiba, mati dia, gimana kira? Coba kita camkan. Saya cenderung mengatakan bermusik-musik itu haram, Pak. Ya. Walaupun ikhtilaf nanti menyangkut musik-musik Islami ya. Ada pula musik Islami katanya. Tapi kebanyakan lagu-lagu itu ya kan macam-macam tuh, dangdutan, India, pop, apa lagi? Jazz ya. Apa lagi? Dan lain-lain. Ya, yang lagu-lagu yang merangsang syahwat, lagu-lagu yang melengahkan kita. Ya. Nah, jadi kalau hobinya mendengar lagu, alihkan kepada mendengarkan Quran. Ya, saya cenderung begitu, Pak. Menghimbau kita begitu. Ya, kalau bisa kita mau tidur itu ya, habis berdoa, kalau mata susah tidur, ya pakai handset, murotal dengarkan. Ya, tertidur di situ kan hebat, itu bagus tuh Pak. Kalaupun ajal tiba sedang tidur, insya Allah husnul khotimah, yakinlah, yakin. Ya, dia yang hobi sambil nyetir kan, tapi dengan full musik. Ya, sambil menikmati macet, full musik. Kalau saya lebih cenderung mengalihkan kita kepada sambil nyetir atau menikmati macet itu dengan murotal. Nah, supaya nggak bosan, carilah murotal syekh-syekh yang bermacam-macam itu kan banyak itu. Ya, Syekh Timur Tengah atau qori-qori internasional banyak kok.
bermacam-macam lagu, bermacam-macam irama. Umar bin Khattab, Bapak Ibu, Umar bin Khattab, orang yang paling ganas tuh, yang paling kasar itu Pak. Suatu kali dia ngambil bawa pedang terhunus ya, mencari adiknya mau dibunuh. Kenapa? Dia dapat berita bahwa adiknya masuk Islam, ikut agama Muhammad. Marah dia. Ya. Awalnya pedang terhunus ke rumah Nabi, membunuh Nabi. Di jalan raya, di tengah jalan ditanya, Umar, kamu mau kemana? Mau bunuh Muhammad. Kenapa bunuh dia? Dia baru anak muda lahir kemarin, pandai-pandainya dia, bisa-bisanya dia, ya, mengalihkan orang ke agama barunya. Marah dia, mengajak orang masuk Islam, rencana membunuh Pak. Umar, sebelum engkau bunuh Muhammad itu, bunuh adikmu dulu. Emang kenapa? Adikmu juga ikut beliau. Wah, emosi bertambah Pak. Dia balik arah ke rumah adiknya. Begitu sampai di rumah adiknya, baru di halaman, adiknya sedang baca Quran. Siapa nama adiknya? Siapa nama adiknya? Hah? Adik atau anak? Adiknya kan? Sedang baca Quran. Fatimah. Yang dibaca surat Toha itu. Ya. Karena beliau itu paham dan mengerti. Ketika Quran dibacakan, langsung ke hatinya menghunjam Pak. Ya. Langsung ke hatinya menghunjam. Itulah Quran punya mukjizat, melemahkan musuh-musuhnya. Akhirnya apa? Pedang yang terhunus jatuh, dia buru-buru menemui Muhammad untuk menyatakan keislamannya. Artinya apa? Artinya hati yang keras, yang kasar bisa lunak oleh Quran itu Pak. Begitu. Makanya rajinlah melantunkan ayat-ayat Allah, suka baca Quran atau suka mendengarkan Quran dibaca orang. Pasti manfaatnya kita rasakan baik dunia ataupun akhirat. Makanya di awal ayat ini perintah Allah kepada beliau dan umatnya untuk selalu membaca Quran. Itu yang pertama. Terus ada penekanan makna, la mubaddila li kalimatih. Tidak ada satupun yang bisa merubah Quran itu, merubah kalimat-kalimatnya. Walaupun ada upaya untuk itu, banyak upaya Pak. Mulai dulu sampai sekarang ada terus upaya oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik untuk merubah ayat Quran. Tapi tidak bisa, ketahuan, oh itu palsu tuh. Kenapa? Karena Allah telah menjamin Quran itu Pak. Dia menjamin. Surat yang ke-15 Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang turunkan Quran itu dan kami pula yang menjaganya. Kami yang turunkan, kami yang jaganya. Walaupun banyak upaya kaum kafir, kaum munafik, kaum fasik ingin merubahnya, tapi tidak akan bisa. Allah yang Maha Kuasa menjaganya. Ketahuan Pak, ketahuan. Ya. Jadi perintah baca Quran, dan Quran itu akan terus keasliannya terjaga, asli terus sampai kiamat. Setiap ada upaya untuk mengotorinya, merubahnya, akan ketahuan kok insyaallah. Ya. Terus walan tajida min dunihi multahada. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain padanya. Jadi tempat berlindung hanyalah Allah. Jadi ada 3 makna ayat pertama ini. Pertama, perintah baca Quran. Kedua, pernyataan Quran selamanya murni, tidak akan tercemar, tidak akan berusaha berubah. Yang ketiga,
tidak ada pelindung yang maha kuat selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahus somad. Allah tempat bergantungnya makhluk. Allah tempat berlindungnya makhluk. Allah tempat memintanya makhluk. Inilah ayat pertama itu. Ya. Terhadap ayat ini ada ayat pendukung. Buka surat yang kelima, Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang turunkan Rabbmu kepadamu. Nah, artinya apa? Artinya ketika Allah perintahkan baca Quran ke beliau, maka beliau berkewajiban menyampaikan ke umat untuk baca Quran pula. Itu artinya. Ya, di setiap wahyu ke beliau itu ada perintah untuk umatnya. Itulah bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi terima wahyu, terima perintah untuk dirinya, untuk keluarganya. Kalau Rasul untuk diri, untuk keluarga, dan untuk umat. Jadi setiap ada perintah ke beliau, beliau wajib menyampaikan ke umatnya untuk mengerjakan perintah tersebut. Jika tidak engkau lakukan apa diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanah Allah, dan Allah akan memelihara engkau dari gangguan manusia. Nah, jadi kewajiban engkau wahai Muhammad menyampaikan perintahku kepada umatmu. Nanti aku melindungimu dari kejahatan umatmu. Allahu Akbar. Kalau kita buka sejarah Bapak Ibu ya, enggak sedikit ancaman ke Nabi, rintangan ke Nabi, ancaman pembunuhan, ancaman penjara, ancaman macam-macam ke beliau. Tapi alhamdulillah semuanya lewat semua. Kenapa? Allah yang menjaga beliau. Allah menjaga beliau. Memang di surat yang ke-47 surah Muhammad ayat ke-7 Allah telah membikin pernyataan sikap. Surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah, membantu agamanya, Allah membantu kalian. Nah, itu ayat. Makanya setiap yang kita perbuat untuk agama Allah, Allah jaga. Nabi Muhammad lulus dari bermacam-macam ancaman, lolos dari bermacam-macam pembunuhan, sehingga beliau mampu menyebarkan Islam. 23 tahun lamanya, 11 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah, 2-3 tahun Pak sempurna, alhamdulillah. Begitu beliau meninggal, telah meninggalkan Islam yang sempurna, Quran yang lengkap, nikmat yang telah cukup. Tidak ada penambahan lagi kepada ajaran Islam setelah beliau meninggal. Makanya beliau Nabi penutup, Rasul penutup. Dia meninggal, selesai perkara. Tinggal lagi kita mengkaji Islam dan mengamalkannya. Tidak ada penambahan ajaran lagi. Tidak ada penambahan ajaran. Ada lagi di surat Al-Qasas ayat 85 itu. Innal ladzi fardu 'alaikal Qur'an la radduk ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali yang betul. Jadi surat Al-Qasas 85 ini dikatakan bahwa kewajiban Muhammad untuk mengamalkan semua hukum Quran, bukan hanya perintah baca, tapi mengamalkan hukum-hukum Quran. Itu yang pertama. Berikut ayat 28. 28 terjemahkan lagi.
Wasbir nafsaka ma'alladzin itu. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ya. Ayat 27 tadi perintah untuk baca Quran. Ayat 28 perintah untuk bersabar. Wah, ini perintah-perintah yang kelihatannya ringan tapi berat, Pak. Betul nggak? Ringan kelihatannya tapi berat pelaksanaannya. Perintah baca Quran ringan itu, tapi kita coba tanya sama diri kita masing-masing. Kira-kira kita baca itu tiap hari kah? Atau sekali sepekan? Atau sekali sebulan? Kan ringan tuh perintahnya. Baca Quran ringan. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Gampang atau mudah? Atau sulit? Mudah bagi yang biasa baca. Tapi sulit bagi yang belum mulainya. Belum mulainya, Pak. Sulit. Ntar saya baca di rumah deh. Sampai di rumah lupa. Besok aja deh. Besok ada sibukan. Besok aja deh. Akhirnya apa? Sepekan tak baca Quran. Jadi perintahnya mudah, tapi untuk melaksanakannya sulit. Banyak rintangan, hambatan banyak. Nah, perintah baca Quran sulit. Yang lebih sulit lagi perintah bersabar. Nabi Muhammad saja, Nabi Rasul itu Allah perintah bersabar. Ya. Wasbir nafsaka. Bersabarlah engkau hai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabb-Nya. Di engkau dan umatmu bersabarlah dalam berdakwah. Bersabarlah dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Bersabarlah dalam memperbaiki umat. Jangan sampai hilang kesabaranmu, gagal rencanamu, kamu tidak akan berhasil. Kunci keberhasilan ya sabar. Sabar, Pak. Ya, termasuk Bapak Ibu dalam belajar ilmu, dalam mengkaji Quran ya sabar. Kalau kita nggak sabar, ilmu hilang. Ingat, Pak, kisah Nabi Musa belajar ke Nabi siapa? Ke Nabi Khidir ya? Nabi Khidir atau Nabi Khaidir sama. Nanti akan ada kisahnya di sini. Ada nanti, tapi sedikit saya jelaskan. Nabi Khidir, nabi yang Allah berikan ilmu tersirat, ilmu tersembunyi yang tidak diberikan ke nabi-nabi yang lain. Sehingga Nabi Musa berniat berguru ke beliau, mengajak temannya, mengajak muridnya bernama siapa nama muridnya yang diajak oleh beliau? Yusha bin Nun. Saya pernah ke makam beliau di Madian, daerah Madian, Pak. Masuk di negara Yordania. Ya. Makam beliau itu terletak di lembah, di daerah pegunungan, tapi kebun teh. Wah, gini Pak, gini, kebun teh. Kayak di puncak deh. Dingin kayak di puncak juga. Di tengah-tengah kebun teh itu ada beberapa rumah, nggak banyak rumahnya, sedikit rumah. Ada di situ makamnya Yusha bin Nun itu, murid Nabi Musa. Panjang makamnya, Pak, panjang. Saya kaget juga, berapa meter panjang itu, panjang makamnya. Dan sayang sekali makamnya berada dalam masjid, dalam masjid. Memang di Yordan tuh, Pak, rata-rata makam itu dalam masjid, Pak. Makam Nabi Syuaib dalam masjid juga, sama dalam masjid juga. Saya kaget juga itu, kenapa ya? Wah, ternyata di situ banyak ajaran tasawuf, tarikat. Ya, di rata-rata di situ, Pak, makam-makam itu di dalam masjid, Pak, rata-rata. Makam Nabi Syuaib pun di situ.
Ya di Madian juga di masjid, ya kan kita masuk masjid tuh, itu tempat wudhu dalam, terus ada sebelah kiri ada satu kamar, itu makam Nabi Syuaib. Ya, baru tempat sholat di sana. Ya. Yusa bin Nun pun begitu juga. Dalam masjid Pak makamnya. Di belakang itu ada, di depannya ruang sholat. Tapi satu gedung Pak, satu gedung. Panjang makamnya. Itu Yusa bin Nun namanya. Nah, ketika Nabi Musa pergi belajar ke Nabi Khidir bersama Yusa bin Nun, apa kata Khidir? Hai Musa, engkau ndakkan sabar bersamaku. Syarat pada aku belajar, sabar itu syaratnya. Oh siap, kata Musa, saya siap sabar. Kamu ndakkan sabar? Siap, bisa insyaallah. Kalau gitu ya udahlah, engkau kuizinkan belajar samaku dengan syarat selama engkau bersamaku jangan tanya apapun yang aku kerjakan sebelum aku menjelaskan kepada kamu. Siap? Ha, cepat siapnya Pak. Begitu jalan, ya, Khidir menjumpai apa? Perahu kan? Ada perahu. Dia minta tumpang ke perahu itu, ditumpangin. Dibocorinnya Pak. Musa kan kaget. Kenapa kau bocorkan? Ada seterusnya, tiga pekerjaan. Nanti kita jelaskan, nanti ada ayat berikutnya, Intinya apa? Karena tidak sabarnya Nabi Musa, akhirnya, hai Musa, engkau gagal jadi muridku. Aku enggak jadi ngajar kamu ilmu. Nah gitu. Itu Nabi itu Pak. Nabi enggak sabar. Gimana kita ya? Makanya sabar tuh mudah kelihatannya. Oh Ustaz, sabar gak Ustaz? Belum tentu juga Pak. Para Ustaz juga banyak gak sabar malah Pak. Ya, gak sabar. Nah, jadi intinya apa? Intinya Allah perintahkan ke beliau untuk selalu sabar. Sabar itu kunci dari keberhasilan, kunci dakwah. Ibu harus sabar mendidik anak, bapak harus sabar mendidik istri dan keluarga, pengurus masjid harus sabar menghadapi jamaah. Betul nggak? Pimpinan perusahaan harus sabar menghadapi tingkah karyawannya. Nabi harus sabar menghadapi umatnya. Siapapun kita harus butuh kesabaran. Ya. Cuma yang perlu kita pahami apa makna sabar yang sebenarnya. Itu yang penting. Dari hadis Nabi saya jumpai Pak, ada 5 makna sabar atau 5 cara bersabar. Pertama, tahan diri dari ujian yang Allah berikan. Tahan diri. Yang kedua, kendalikan diri ketika emosi memuncak. Yang ketiga, kendalikan diri ketika nafsu bergejolak. 4, kendalikan diri untuk terus berbuat kebaikan sekalipun banyak rintangan hambatan. Dalam mengaji banyak rintangan hambatan, terus hadapi rintangan itu dan terus istiqomah dalam belajar, dalam buat kebaikan. Dalam berjamaah ke masjid harus sabar. Datang sedikit hujan, renyah sedikit, gerimis, gimana kita? Mundur tuh enggak? Sedikit kok. Atau dingin cuaca, mundur tuh enggak? Nah ini. Jadi yang keempat adalah terus berbuat kebaikan walaupun banyak rintangan hambatan. Yang kelima, kendalikan diri untuk tidak berbuat dosa sekalipun banyak kesempatan, ada peluangnya. Nah inilah 5 macam mana sabar Pak.
Barang siapa yang mampu mengamalkannya, dipastikan berhasil apa yang dikerjakannya, yang diniatkannya. Itu kuncinya. Ya, 5 makna sabar itu sebenarnya. Makanya beliau, Nabi Muhammad, diperintah Allah untuk bersabar dalam mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Itu perintah ayat di awal surat, awal ayat 28 tadi, bersabar. Terus perintah apa lagi? Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nah itu. Perintah lagi apa? Janganlah kedua matamu berpaling dari manusia, dari umatmu, karena mengharapkan perhiasan dunia. Artinya jangan abaikan orang yang rendah. Jangan sombong kepada orang di bawah. Jangan berpaling dari orang-orang yang nggak punya ekonomi. Lalu kita hanya berpaling ke orang yang punya ekonomi aja karena duniawi. Mengabaikan orang butuh, ya, tapi dia nggak punya uang. Tapi kita penuhi orang yang kurang butuh tapi punya uang. Nah, hai Muhammad, dalam berdakwah itu ikhlas. Ikhlas. Jangan cari yang keuntungan dunia yang banyak. Jangan karena itu. Nah, itu berat nih Pak. Berat juga ini. Terutama bagi ustadz ya. Ustadz terutama. Ustadz, kiai-kiai dalam berdakwah. Apakah dipilih-pilih tempat yang basah? Amplop yang besar? Lalu mengabaikan masjid kecil, musola kecil yang dikit amplopnya? Nah ini mana ayat? Banyak para ustadz gugur sini Pak. Banyak Pak ustadz gugur sini. Dia pilih-pilih. Bahkan di awalnya sudah oke setempat, tahu-tahu dia minta yang lain, lebih basah, lebih besar amplopnya. Wah, ada aja alasannya. Alasan ada aja Pak, ada alasannya. Ya. Nah ini Allah peringatkan, hai Muhammad, dalam berdakwah itu ikhlas karena Allah. Engkau cari ridha Allah, bukan balasan manusia. Jangan karena duniawi kamu cenderung ke orang itu dan mengabaikan orang yang lain. Masya Allah. Peringatan Allah untuk beliau, juga untuk pewaris beliau, para ulama, para ustadz. Ya. Nah. Jadi Allah menginginkan siapapun yang butuh, yang minta dakwah, kamu ada waktu, pergilah karena Allah. Selesai. Masalah balasan Allah yang membalasnya. Ya, berapa mereka berikan, alhamdulillah, selesai perkara. Hah? Ini berat juga ini Pak, berat semua ini. Berat. Ya. Jadi ayat ini adalah gamblengan akhlak sebenarnya. Ya. Apalagi diperintah bersabar, terus diperintah berdakwah untuk ikhlas. Hai Muhammad, jangan berpaling dari umatmu yang mungkin kurang imbalannya. Kamu berpindah ke umatmu yang imbalannya besar. Subhanallah Pak, suatu kali Nabi pernah Allah tegur Pak. Ingat nggak? Munculnya surah Abasa. Asbabun nuzulnya Abasa. Ingat kisahnya? Nabi sedang berdakwah di kalangan pembesar Quraisy. Orang-orang besar Pak. Ceramah di kalangan pembesar, di lingkungan istana, orang berduit, berpangkat, berjabatan. Oh, Nabi berdakwah, semangat. Semangat. Sedang berdakwah, datang orang buta. Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum atau Ibnu Maktum. Ya. Datang dia, terus duduk, langsung nanya ke Nabi. Nabi kesal hatinya Pak. Nabi kesal hatinya, marah ke orang itu. Marah. Ya, mungkin karena Nabi nggak suka dipotong, atau mungkin juga
Nabi sedang asik memberikan pencerahan kepada pembesar-pembesar, datang dia yang memotong. Allah yang tahu isi hati beliau. Allah yang tahu. Sehingga apa? Nabi tidak marah ke orang itu. Tapi hati Nabi kesal. Kesal hati Nabi. Sehingga Nabi mengabaikan orang itu. Mengabaikan. Nabi terus berdakwah di pembesar Quraisy. Quran turun, surat Abasa. Hai Muhammad, enggak boleh begitu, jangan begitu. Boleh jadi yang bertanya itu butuh ilmumu, nanti diamalkan oleh dia. Dan boleh jadi pembesar Quraisy dia enggak butuh. Dia enggak butuh. Ya. Jangan begitu. Semuanya sampaikan. Nah, itulah surat turun. Nabi bermuka masam, Abasa kan? Nabi muka masam, Pak. Sehingga Nabi Allah tegur. Tapi yang namanya Nabi tidak sama dengan kita. Kalau kita itu Allah tegur kan kita nggak mau tahu aja. Tapi kalau Nabi tidak begitu tegur, Nabi langsung istighfar, astagfirullah, kaget dia. Istighfar dan taubat. Dan taubat sehingga tidak berbekas bagi Nabi itu kesalahan-kesalahannya. Begitu, Pak. Ya. Nah, jadi ayat turun perintah ke Nabi, jangan palingkan wajahmu dari mereka, dari umatmu, karena mengharapkan duniawi. Nah, terus berikutnya, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Nah, artinya jangan engkau cenderung ke orang-orang yang hatinya duniawi, mengabaikan akhirat. Jangan engkau terpengaruh oleh orang yang duniawi isi hatinya, yang mengabaikan ibadah. Jangan engkau ikuti mereka. Jangan terpengaruh oleh dunia mereka yang besar itu. Ya. Serta menuruti hawa nafsu dan keadaannya sudah melewati batas. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, ayat 27 sampai 28 ini ada beberapa perintah dan larangan Allah untuk Nabi dan untuk umatnya. Yang pertama, perintah untuk baca Quran. Ini kesimpulannya ya. Yang kedua, perintah untuk bersabar dalam kondisi bagaimanapun. Kondisi bagaimanapun harus sabar. Dengan 5 makna sabar tadi. Terus dalam berbuat apapun, carilah ridha Allah. Ridha Allah, bukan ridha manusia, tapi ridha Allah. Selanjutnya, jangan palingkan wajah dari manusia. Artinya, jangan abaikan orang kecil karena mengharapkan duniawi orang besar. Terus jangan terpengaruh oleh orang yang cenderung ke duniawi sehingga engkau tergoda dengan dia. Ya, mereka lalai ibadah, berpesta pora duniawi, kamu ikuti mereka, nanti kamu akan rugi, hai Muhammad. Jangan ikuti mereka. Kalau bisa nasihati mereka. Jangan ikut terpengaruh dengan mereka itu. Sehingga ya hidup tenggelam dalam keduniaan, kenikmatan dunia, mengabaikan nikmat akhirat. Dan jangan ikuti hawa nafsu. Nah, ini isi dari ayat tersebut. Di samping itu juga ada makna terselip. Allah bikin pernyataan, jangan ragu sama Al-Quran. Isinya dijamin benar mulai turun sampai kiamat nanti. Allah yang menjaminnya. Jangan ragu sama Quran. Jadikan Quran imam, jangan makmum. Ikuti dia, bukan dia ikut kamu. Quranlah penyelamat hidup dunia sampai akhirat bagi yang mau. Nah, itulah isi dari ayat 27 sampai 28 ini. Nanti insyaallah bulan depan kita masuk ke ayat 29. Ini cukup panjang
Jadi nggak usah kita banyak ayatnya, satu itu aja. Ya. Bulan depan ayat 29 Pak, satu ayat. Tapi luas bahasanya nanti. Pembahasannya luas. Menyangkut takdir juga ini. Menyangkut takdir juga. Ya, di panjang bahasanya, jadi nggak usah 2 ayat ya. Di Pak Tri, mana Pak Tri mana? Ada Pak Tri ya? Ya, untuk bulan depan Pak Tri ayat 29 itu aja. Satu itu aja ya. Kena panjang bahasannya. Itulah barangkali Bapak Ibu untuk kajian kita di subuh ini. Semoga kita semakin istiqomah dalam mengkaji Al-Quran ini.